terkait hadis yang akan disampaikan pada malam hari ini bisa ditulis di kolom chat. Insya Allah kita akan bacakan. Atau jika masih ada waktu, kita bisa buka sesi tanya jawab langsung. Baik, mari kita awali kajian kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana zunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, para pengurus Masjid Al-Ikhwan yang dirahmati Allah, dan para pengurus Yayasan Al-Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh tim Al-Hijaz yang hadir. Alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam kajian hadis. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan mengajarkan kita hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga dan para sahabat dan seluruh umat yang mengikuti jejak langkah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada hari ini insya Allah kita akan membahas hadis yang insya Allah nomor 64 ya. Ternyata sudah banyak kita belajar, sudah sampai 64 hadis. Yaitu temanya tentang beberapa zikir setelah salat fardu. Beberapa zikir setelah salat fardu. Mari kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sallama lam yaq'ud illa miqdara ma yaqul Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Artinya dari Aisyah radhiyallahu Recording in progress. anha, beliau berkata bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau mengucapkan salam, beliau tidak duduk kecuali selama waktu untuk membaca zikir. Zikir, ya Allah, Engkau adalah zat yang memberi keselamatan dan darimu sumber segala keselamatan. Maha suci Engkau, wahai zat pemilik keagungan dan kemuliaan. Ini teks hadisnya, sangat-sangat sederhana hadisnya.
Kita ulangi bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, yaitu apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam, beliau tidak duduk kecuali selama waktu untuk membaca zikir Allahumma antas salam, ya Allah engkau adalah zat yang memberi keselamatan, wa minkas salam, dan darimu keselamatan, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, maha suci engkau wahai zat pemilik keagungan dan kemuliaan. Hadis sahih Muslim. Baik, kita baca dulu faidah hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan anjuran bagi imam agar beranjak dari tempat salatnya setelah mengucapkan salam. Hal ini sebagaimana tersurat dalam hadis di atas, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak duduk di tempat salatnya kecuali selama waktu untuk membaca zikir Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian imam salat dianjurkan segera beranjak dari tempat duduknya lalu berpindah tempat. Sebagian ulama rahimahumullah mengatakan Rasulullah SAW mengucapkan zikir ini dan wajahnya menghadap kiblat sebelum beliau berbalik badan menghadap kepada orang-orang di belakang beliau. Wallahu a'lam. Kemudian poin 2, ada beberapa macam zikir dan doa yang diriwayatkan dari Nabi SAW setelah sholat fardu sesuai situasi kondisi yang berbeda-beda. Di antaranya ialah zikir yang telah disebutkan dalam hadis di atas. Juga terdapat hadis sahih bahwa jika Rasulullah SAW beranjak dari tempat salatnya, maka beliau mengucapkan istighfar sebanyak 3 kali. Lalu mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis riwayat Muslim. Kata assalam dalam kalimat Allahumma antas salam merupakan salah satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna kalimat tersebut adalah ya Allah, engkau yang maha selamat dari berbagai aib, kekurangan, berbagai hal yang tidak layak dengan sifatmu yang mulia. Kalimat selanjutnya wa minkas salam. Kata assalam di sini bermakna keselamatan. Maksudnya engkau yang telah memberikan keselamatan ya Allah. Makna al-jalal adalah yang maha agung, al-ikram yang maha baik. Baik, ini penjelasan yang di buku. Kita akan bahas hadis ini lebih jelas lagi insya Allah Ta'ala dengan mohon pertolongan Allah. Bismillah. Yang pertama, Bismillah, hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah adalah istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Aisyah berkata atau bercerita tentang kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kaum muslimin, dari perkataan Aisyah ini dan sahabat-sahabat yang lain, ini ada pelajaran penting. Apa itu pelajaran penting? Yaitu bahwa Nabi itu mengajarkan para sahabat dan istrinya itu tidak hanya di dalam ta'lim, tidak hanya di dalam majelis ta'lim saja. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan sahabat itu bahkan di luar ta'lim, di dalam gerakan beliau, di dalam ibadah beliau, di dalam cara muamalah dan interaksi beliau, di sana beliau mengajarkan para sahabat. Yang kedua, dari kalimat Aisyah ini, bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkisah, ini juga bisa diambil pelajaran bahwa sahabat Nabi atau istri Nabi itu lebih banyak belajar kepada Nabi dari keseharian hidup bersama Nabi. Jadi hidup bersama Nabi itu
adalah satu kesempatan besar bagi sahabat untuk mengambil pelajaran dari cara ibadahnya Nabi, dari cara muamalahnya Nabi, dari cara aktivitas Nabi sehari-hari. Mereka belajar dengan mereka hidup, berteman, bersahabat bersama Nabi SAW. Ya, jadi sahabat itu sebenarnya banyak belajarnya justru lebih banyaknya dari keseharian Nabi SAW. Nah, ini contohnya. Contohnya di sini Aisyah. Aisyah berkata tentang perilaku Nabi, perbuatan Nabi. Ini bukan sabda Nabi, tapi ini adalah perbuatan Nabi. Bukan perkataan, tapi perbuatan Nabi yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka dari itu, kaum muslimin rahmati Allah, kita itu perlu berteman dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang mengerti agama lebih dari kita, supaya kita bisa ambil pelajaran dari kata-katanya dia, atau tindak tanduknya, atau perbuatannya, atau sikapnya. Dengan kita melihat sikapnya yang baik, maka kita bisa belajar dari sikap itu. Nah, di sini Aisyah radhiyallahu anha belajar dari sikap atau perbuatan Nabi SAW. Apa perbuatan Nabi itu? Kata Aisyah radhiyallahu anha, perbuatan Nabi SAW apabila Nabi SAW telah mengucapkan salam, yakni maksudnya salam di dalam sholat. Maksudnya salam di dalam sholat. Sudah selesai sholatnya, beliau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah ke kanan dan Assalamualaikum warahmatullah ke kiri. Selesai ucapan salam, beliau tidak duduk kecuali selama atau sekedar waktu untuk membaca zikir Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Apa maksudnya beliau tidak duduk kecuali selama waktu membaca zikir ini? Apa maksudnya ini? Jadi begini, ketika Nabi SAW menjadi imam, setelah sholat, selesai Assalamualaikum, Assalamualaikum, itu yang pertama beliau baca itu adalah istighfar. Yang pertama beliau baca adalah istighfar. Jadi ketika beliau salam bukan membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Beliau bukan menyebut Alhamdulillah, bukan. Tapi beliau membaca istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. 3 kali. Jadi selesai sholat istighfar. Begitu juga seperti ibadah haji. Apabila seseorang itu selesai ibadah haji, sudah wukuf di Arafah, maka dianjurkan bagi mereka untuk beristighfar juga. Ya. Seperti firman Allah, wastaghfirullah. Itu di surat bercerita tentang haji. Dan beristighfarlah selesai melaksanakan ibadah haji. Sama, jadi selesai ibadah salat, selesai ibadah haji, selesai melakukan ketaatan, kita dianjurkan untuk beristighfar. Selesai melakukan ketaatan, dianjurkan beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bukan sekedar langsung Alhamdulillah, tapi ada astaghfirullah. Nah, setelah beliau sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum selesai, kemudian mengucapkan astaghfirullah, maka beliau setelah itu baru mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Baru setelah itu beliau bangkit atau pindah dari tempat duduknya. Beliau pindah dari tempat duduknya. Ini kadar ini kadar paling tepat bagi siapa yang mau bergerak
setelah sholat. Apa kadar tadi? Setelah sholat baca apa tadi? Sholat baca apa? Yang pertama, istighfar. Assalamualaikum, langsung istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bagaimana kalau setelah sholat baca Al-Fatihah? Betul atau tidak? Al-Fatihah. Sebenarnya setelah sholat itu eh, tidak dianjurkan Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu adalah dibacanya di dalam sholat, saat rukun sholat. Tapi ba'da sholat, sebenarnya dia tidak masuk dalam bacaan zikir sholat. Jadi yang dibaca istighfar. Setelah istighfar 3 kali, terus baca Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baca ini, baru setelah itu dia boleh bergerak. Baru setelah itu dia silakan mau zikir subhanallah, subhanallahnya itu zikirnya sambil jalan, silahkan. Kalau dia mau zikir ayat kursinya dan al-ikhlasnya pindah di tempat lain juga silahkan. Tapi sebaiknya sebelum berpindah dari tempat sholat itu, bertahanlah sampai bacaan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta. Begitu ya. Nah, untuk Nabi sendiri, kata ulama, yakni maksud pindahnya Nabi atau berdirinya Nabi, pindahnya Nabi dari tempat sholatnya itu ada dua makna ya. Jadi Nabi SAW itu kan tidak duduk artinya berpindah ya. Yani Nabi itu tidak duduk, yakni Nabi pindah. Setelah salam Nabi pindah. Nah, sebelum beliau pindah, beliau duduk di tempat sholatnya. Seberapa lama kadarnya? Tadi itu. Kadarnya itu istighfar, kemudian Allahumma antas salam ini. Setelah istighfar dan Allahumma antas salam, beliau langsung pindah. Pindah yang dimaksud ada dua. Pindah yang dimaksud adalah memang pindah berdiri keluar dari masjid jika beliau ada keperluan. Atau jika beliau ingin ada pengumuman. Jika beliau ingin ada yang disampaikan. Itu maksudnya berpindah dari tempat duduknya ketika menjadi imam. Pindah yang kedua atau berdiri yang kedua dari tempat duduk beliau saat menjadi imam, maksudnya adalah beliau itu berbalik arah ke arah jamaah, membelakangi kiblat. Yang tadinya kiblatnya ke sana, ke belakang Anda misalnya, ya, kita sholat ke sana, kemudian ketika selesai sholat beliau beristighfar, astagfirullah, 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 terus baca Allah mantas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, baru beliau balik badan ke jamaah. Baru beliau membelakangi kiblat, berbalik ke jamaah. Nah, kaum muslimin rahmati Allah, ini maksud kedua dari gerakan Nabi itu. Gerakan pertama berdiri, memang meninggalkan tempat duduknya, tempat imamnya. Gerakan yang kedua beliau adalah berbalik badan. Jadi maksudnya adalah ketika kita beristighfar dan kita mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, ini dianjurkan posisinya masih posisi menghadap kiblat. Posisinya masih posisi menghadap kiblat dalam keadaan duduk menghadap kiblat. Begitu. Setelah mengucapkan ini barulah silakan dibolehkan untuk berdiri keluar dan boleh juga untuk menghadap makmum jika kita sebagai seorang imam. Bahkan sangat dianjurkan bagi imam setelah zikir ini, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, sangat dianjurkan untuk imam berbalik badan kepada makmum. Imam yang baik, imam yang benar adalah imam yang berbalik badan kepada makmum. Imam yang tidak berbalik badan kepada makmum, maka imam ini ada yang tertinggal kebiasaan nabinya atau sunnah nabinya. Apa yang tertinggal? Yaitu menghadap ke makmum. Kapan? Setelah
salam, baca istighfar, baca Allahumma antas salam, baru menghadap ke makmum. Nah, ini anjuran bagi mereka yang menjadi imam jika ingin bergerak dari tempat imamnya, atau bagi yang sholat sendiri jika ingin bergerak dari tempat sholatnya sendiri, maka jangan lupa, jangan langsung kabur. Setelah sholat jangan langsung kabur, sisihkan istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya. Sekarang apa makna Allahumma antas salam? Allahumma artinya ya Allah. Allahumma ya Allah. Anta artinya engkau. Ya Allah engkau. Assalam. Assalam artinya yang maha penuh keselamatan. Yang maha pemberi selamat. Yang maha bersih dari segala kekurangan. Yang bersih dari segala aib dan cacat. Assalam. Engkau yang maha selamat, maha pemberi keselamatan. Antas salam. Ya. Allah maha beri selamat, maha selamat dari segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir ini Allahumma ya Allah antas salam adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa minka, wa artinya dan. Wa dan. Min artinya dari. Wa minka, ka artinya engkau. Wa minka, wa minka, dan darimu ya Allah assalam, dan darimu juga ya Allah keselamatan. Ya Allahumma antas salam, engkau yang maha selamat dari segala yang buruk, yang cacat, yang aib. Wa minkas salam, dan darimu juga segala keselamatan. Jadi karena engkau yang maha selamat, maka engkau pula yang memberikan keselamatan. Gitu ya. Wa minkas salam. Dengan kita mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam, ini ada makna di balik hadis ini, di balik lafaz ini ada makna bahwa kita juga meminta keselamatan. Ya. Jadi tidak hanya sebagai pujian kepada Allah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tapi juga di waktu yang sama kita selain memuji, di sini kita minta keselamatan. Makanya ada lafaznya wa minka salam, darimu keselamatan. Yani kami minta keselamatan darimu. Keselamatan itu dibagi dua kaum muslimin. Keselamatan dibagi dua. Ya kalau Bapak Ibu memahami keselamatan, keselamatan dari apa? Keselamatan dibagi dua, dari A dan dari B. Dari apa? Boleh ditulis. Kita itu selamat dari apa? Selamat itu dari dua hal. Yang pertama, selamat dari musibah. Dari musibah dan dari siksa ya. Dari musibah atau dari siksa. Selamat, jangan sampai kita kena musibah di dunia, jangan sampai kena siksa di akhirat. Selamat dari musibah dan dari siksa. Yang kedua, selamat dari maksiat. Selamat dari maksiat supaya kita tidak melakukan maksiat. Jadi kita ucapkan wa minkas salam, darimu keselamatan. Ada makna di situ, kita minta keselamatan dari azab Allah, keselamatan dari musibah, juga kita minta keselamatan dari maksiat. Nauzubillah. Orang yang diselamatkan Allah dari maksiat adalah orang yang dicintai Allah. Ya Bapak Ibu, orang yang diselamatkan Allah dari maksiat adalah orang yang dicintai Allah. Kata ulama, salah satu ciri cinta Allah kepada hambanya adalah dia dijaga dari maksiat. Telinganya itu tidak akan mendengar sesuatu yang Allah benci.
Terus matanya itu tidak melihat sesuatu yang Allah benci. Terus tangannya itu tidak memutuskan, tidak menandatangani, tidak mengambil kebijakan, tidak melakukan tangannya kecuali yang Allah cintai dan ridhai. Kakinya itu tidak melangkah kecuali kepada tempat-tempat yang Allah ridhai. Apabila mata, telinga, tangan, dan kaki sudah dipakai untuk hal-hal yang dicintai oleh Allah, ulangi ya, jadi orang-orang yang dicintai Allah itu salah satu cirinya adalah terjaga dari maksiat. Makanya para nabi dan rasul mereka itu selamat dari maksiat. Wa minkas salam, Allah sumber keselamatan. Kita minta keselamatan dari musibah, azab, dan dari maksiat. Nah, Allah Subhanahu wa taala jika mencintai hambanya, Allah selamatkan dari maksiat. Allah selamatkan dari maksiat. Apabila sudah selamat dari maksiat, maka aman insyaallah. Ya. Itu adalah nikmat yang tinggi dan besar, selamat dari maksiat. Jadi kalau udah selamat matanya dari maksiat, selamat telinganya dari maksiat, selamat tangannya dari maksiat, selamat kakinya dari maksiat, alhamdulillah. Maka dia adalah ciri orang yang dicintai oleh Allah. Kemudian lafaz yang ketiga yaitu tabarakta. Tabarakta artinya engkau maha tinggi, maha suci. Engkau maha suci. Tabaraka. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah yang di tangannya ada kerajaan. Tabaraka. Maha suci. Tabarakta. Engkau maha suci ya Allah. Tabarakta. Engkau maha suci. Ya wahai Dzal, ya Dzal Jalali, yang memiliki keagungan, yang memiliki kemuliaan. Al-Jalal artinya kemuliaan. Jalal, Jalal, kemuliaan. Wal Ikram artinya kedermawanan. Al-Ikram, kedermawanan. Atau bisa juga Al-Jalal, keagungan, Al-Ikram, kemuliaan. Makna ikram bisa mulia, bisa juga agung, bisa mulia, bisa dermawan. Ya Zal Jalali wal Ikram. Allah yang maha agung dan maha mulia. Nah inilah kurang lebih kaum muslimin yang dirahmati Allah, hadis kita pada hari ini. Anda ulangi kesimpulannya bahwa apabila kita salat dan selesai salam, ingin kita beranjak dari tempat salat kita, maka minimal jangan beranjak dulu sampai mengucapkan astaghfirullah 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Silakan beranjak, boleh zikirnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, boleh sambil jalan. Ayat kursi dan al-ikhlas, al-falak, an-nas boleh sambil jalan. Tapi tahan duduk dulu sampai ini, sampai bacaan zikir. Yang kedua, apabila kita imam, kalau kita imam, maka anjurannya bacalah istighfar dan zikir ini. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian setelah itu silakan dianjurkan untuk menghadap kepada makmum. Menghadap kepada makmum. Nah ini. Kemudian yang berikutnya masalah makna assalam. Allahumma ya Allah antas salam, engkau maha selamat. Kemudian wa minkas salam, engkau sumber segala keselamatan. Artinya kita minta keselamatan dari Allah. Kemudian tabarakta ya dzal jalali wal ikram adalah pujian lagi kepada Allah bahwa Allah maha suci, yang maha agung dan juga maha mulia. Demikian wallahu a'lam. Nah, barakallahu fiik. Baik, Taufik Barakallah, Jazakallah khairan Ustaz. Penjelasan hadis malam hari ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada yang masuk di kolom chat. Saya bacakan dulu. Yang pertama,
Dari Ibu Siti Sadia, Bismillahirrahmanirrahim, izin bertanya, bagaimana menggabungkan antara zikir maksur dengan doa pribadi setelah sholat tanpa meninggalkan salah satunya? Mohon penjelasannya. Bagaimana menggabungkan antara zikir pada sholat yang dari Nabi dan doa pribadi? Ya, sangat mudah. Setelah sholat, kita zikir dari Nabi dulu. Setelah selesai, zikir dari Nabi, kemudian mau berdoa dengan doa pribadi, dibolehkan. Nah, Allah. Baik, selanjutnya dari Bapak Aswin. Ustadz, berbalik arah menghadap jemaah itu maksudnya dan untuk apa ya Ustadz? Tujuannya? Nah, barakallahu fiik Pak Aswin, jazakumullah khairan. Jadi berbalik arah menghadap jamaah itu pertama, alasan pertama adalah perbuatan Nabi. Dan perbuatan Nabi adalah syariat atau ajaran atau bahasa lainnya adalah sunnah. Kemudian yang kedua, apa hikmah dari membalik arah ke makmum? Membalik arah ke makmum adalah sebagai bentuk eh, sebagai bentuk ikatan ya, sebagai bentuk ikatan antara imam dengan makmum. Jadi imam itu memang perlu melihat makmum, perlu melihat makmum, memperhatikan makmum sebelum mulai sholat dan juga setelah sholat. Seperti itu. Jadi memang menghadap ke makmum itu sunnah, sangat dianjurkan untuk bisa berinteraksi dengan makmum. Misal, ada yang perlu diperbaiki dari makmum. Ada yang masbuk, imam boleh ngomong ketika itu langsung kepada makmum. Atau ada hal-hal yang mau disampaikan setelah zikir Allah mantas salam balik, itu bisa langsung disampaikan di situ. Selalu seperti itu dalam hadis Nabi SAW. Ketika Nabi selesai sholat fardu, kemudian baca ini, kemudian beliau balik arah. Terkadang beliau berdiri. Jadi balik arahnya tapi berdiri. Di depan mimbar beliau berdiri menghadap makmum, melihat kepada makmum. Begitulah anjuran seorang imam. Makanya para sahabat itu, mereka sebagai tambahan informasi buat kita, mereka itu paling suka duduk di dekat di soft pertama, sebab mereka akan bisa melihat wajah Nabi setelah sholat. Wajah Nabi berbalik arah. Ini untuk menjadikan ikatan batin antara imam dan makmum. Berbalik arah Nabi SAW. Jadi yang di depan mereka bisa melihat Nabi SAW. Nah, balik arah itu bisa langsung menghadap makmum, langsung berhadapan face to face, bisa. Nabi kadang menghadap kanan saja. Hadap kanan saja, atau langsung membalik arah. Tujuannya adalah tadi ada keterkaitan dengan makmum, sekalian bisa memantau makmum. Memang seperti itu yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi imam. Baik kita imam di masjid, rawatib, atau imam masbuk, ketika masbuk, atau imam di rumah, baik imam itu lelaki atau imam perempuan, sesama perempuan, dianjurkan bagi imam untuk membalik arah badan ke jamaah makmum. Nah, wallahu a'lam. Baik, selanjutnya dari Bapak Ahmad Syarif. Ustadz, apakah berbalik arah harus ke arah makmum atau diperbolehkan imam berputar ke Nah, sebelah kanan menghadap utara? Syukron. Ustadz, menghadap kanan tadi. Tidak. ya, kanan atau utara. Jadi tidak menghadap makmum. Assalamualaikum.
Salam. Ya maaf sinyal. Ya, Jadi seperti yang tadi sudah Anda sampaikan, Nabi SAW itu menghadap ke makmum langsung berhadapan face to face atau beliau ke arah kanan. Jadi boleh ke arah kanan. Nah, itu anjuran imam, bukan ke kiri. Jadi kalau Anda sekarang menghadap kiblat Anda depan, berarti Anda ke sini. Ke sini atau berbalik arah langsung. Nah, itu begitu anjurannya. Nah, Allah. baik. Selanjutnya dari sebentar dari Ibu Iin. Bismillah, Afwan Ustadz. Setelah zikir yang Nabi ucapkan di atas, ditambah dengan istighfar dan zikir yang 33 kali, Syahidul Istighfar. Setelah itu, apakah kita bebas berdoa dan apa tanpa urutan? Ya, Terus misalnya doa untuk orang tua, doa untuk keluarga, doa untuk kaum muslimin. Manakah yang Allah lebih sukai? Kita berlama-lama berdoa setelah salam atau boleh bangkit mengerjakan lainnya jika telah selesai berzikir yang pertama. Syukron. baik. Eh, yang pertama untuk urutan zikir, zikir itu setelah sholat langsung istighfar. Itu dulu ya. Setelah sholat langsung istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Setelah istighfar baru Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kalau bisa hafal itu. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu yang kedua. Baru kemudian nanti zikir yang berikutnya bisa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadati. Kemudian subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, kemudian la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad, la ilaha illallah la syarikalah juga bisa dibaca setelah lomantas salam ya. Nah, itu adalah ada bab tentang zikir ba'da shalah bisa dibaca. Nah, kaum muslimin rahmatullah, setelah selesai zikir tersebut berserta zikir yang 33 kali tadi, alhamdulillah Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Setelah itu kita bebas berdoa apa saja. Kalau mau berdoa, silakan mau buat orang tua, untuk keluarga, untuk kaum muslimin. Itu doanya bebas, terserah kita. Mana sih yang lebih Allah sukai, berlama-lama berdoa atau aktivitas lainnya? Semuanya baik ya. Kalau waktu kita kosong, kita berdoa, bagus. Kalau kita waktunya sempit, harus aktivitas lagi, kita aktivitas juga bagus. Dan yang penting kaum muslimin, ketika kita aktivitas, bukan berarti kita sudah putus berzikir. Anak ulangi ya, ketika kita keluar dari sholat, selesai zikir, bangkit dari tempat sholat, keluar masjid, atau meninggalkan sejadah, ini bukan berarti selesai zikir. Zikir itu kapanpun dan dimanapun. Ya, bahkan dalam aktivitas sehari-hari dianjurkan berzikir. Cuman zikirnya bebas. Boleh istighfar, boleh subhanallah, boleh Allahu Akbar, boleh taubat. Pokoknya diperbanyak zikir. Jadi setelah sholat mau banyak doa boleh, mau langsung aktivitas boleh. Tapi langsung aktivitas, jangan lupa memperbanyak zikir kata Allah. Wabtaghu min fadlillah. Carilah rizki. Wadzkurullaha katsira. Carilah rizki dan berzikir yang banyak. Silakan bekerja, silakan jualan, berzikirlah yang banyak. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung sambil nyari rizki, sambil bekerja, sambil berdagang, banyaklah berzikir
agar kalian beruntung, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya baik insya Allah. Bu Siti ini suka nanya, udah nanya dia nih. Tafadhol, wallahu a'lam. Silakan. Baik, di kolom chatnya sudah tidak ada lagi atau belum ada lagi. Mungkin kita buka sesi. Bu Siti. Ya, sebentar ya, Pak. Bentar. Kita buka sesi tanya jawab langsung. Bagi yang ingin bertanya, silakan mengajukan pertanyaan ke Ustadz. Pak Romi atau Pak Abdullah yang ada angkat tangan. Silakan. Ahlan wa sahlan. Naam. Waalaikumsalam. Baik. Coba. Ya, baik. Yang pertama hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang tetap di tempat sholatnya. Tetap di tempat sholatnya artinya di sejadahnya. Maaf, tempat sholat yang dimaksud di sini ini maksudnya adalah tempat sejadahnya, tapi bukan berarti kalau dia pindah. Ya, ini maksudnya ini bukan pindah. Misalnya kita sholat di soft 1, kemudian kita pindah ke soft 2, ke soft 3 setelah sholat. Ini yang hadis antum baca ini, al-malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi mushallah. Selama dia di tempat sholat yang dimaksudnya adalah di ruang sholatnya ini. Yang ini maksudnya ruang sholat. Jadi apabila dia selesai sholat, dia mau pindah ke sisi kanan, sisi kiri, terus dia tidak berhadas, mau dia menghadap sana, menghadap sini, pokoknya masih di area tempat sholatnya, musallah, tempat sholatnya, maka saat itu dia dapat doa dari malaikat. Doanya, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah sayangi orang ini. Terus seperti itu. Nah, ini keutamaan orang yang berlama dalam berzikir, ya, berlama dalam berzikir di dalam setelah dia sholat, atau bahkan untuk menunggu sholat berikutnya, ya, untuk menunggu sholat berikutnya. Misal dari maghrib ke isya dia nggak keluar dari tempat sholatnya, dia pindah ke belakang, dia pindah ke depan, dia pindah kanan kiri. La yamna'u ayyan qaliba ila ahli illa sholat. Dia tidak keluar dari tempat sholat itu. Kenapa? Karena dia menunggu sholat berikutnya. Nah, ini orang seperti ini juga akan mendapatkan doa malaikat, Allah maghfir lahu, Allah marhamhu, ampuni dia dan sayangi dia. Itu ya, jadi yang dimaksud tempat sholat di situ adalah ruang sholatnya, areanya. Nggak keluar dari masjidnya, nggak keluar dari musola itu. Baik. Kenapa dia nggak keluar? Karena zikir atau karena nunggu sholat yang berikutnya. Itu dapat doa malaikat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai kita setelah sholat, kita at-tahiyatulillah, kemudian kita salam. Yang jelas tadi kita sepakati kita baca istighfar. Terus setelah istighfar kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu udah pasti kita sepakati. Sekarang setelah Allahumma antas salam wa minkas salam, itu kita sudah tahu hadisnya sekarang, itu Nabi bergerak. Walaupun kata ulama, ini bukan perbuatan satu sekali, ini yang disaksikan Aisyah. Aisyah melihat ini.
Tapi bukan berarti mutlak setiap Allahumma antas salam Nabi langsung keluar dari safnya. Nabi langsung berdiri, enggak. Makanya ulama menafsirkan hadis Aisyah ini dengan banyak tafsir. Ada yang mengatakan maksudnya Aisyah bergerak itu atau berdiri itu adalah bergerak atau berdiri itu adalah Nabi balik badan. Bergerak maksudnya balik badan. Itu, balik badan. Balik badan atau menghadap kanan, menghadap kiri. Terus juga kalau tadi ada pendapat bahwa Nabi itu setelah baca Allahumma antas salam beliau merubah duduk dari tawaruk ke iftiras atau iftiras tawaruk. Wallahu a'lam ya, ana belum tahu. Kalau ternyata itu ana belum tahu. Perubahan duduk di luar sholat berarti maksud antum ya, Seromi ya. Ya wallahu a'lam kalau itu. Ana bahkan baru dengar. Ya wallahu a'lam. Ya wallahu a'lam juga. Ya apalagi hanya ba'da subuh, dikhususkan ba'da subuh ya. Yang anda tahu pengkhususan ba'da subuh itu di zikirnya, di zikir ba'da subuh itu khusus, ada tambahan khusus. Zikir ba'da maghrib ada tambahan khusus. Itu ya kalau itu. Tapi kalau ba'da subuh secara khusus, setelah sholat, di luar sholat, ada perpindahan antara duduk, iftiras, dan tawaruk, wallahu a'lam. Buat apa? Pertanyaannya buat apa? Duduk iftiras dan tawaruk di luar sholat buat apa? Justru setelah kita selesai sholat, assalamualaikum, kita mau duduk bagaimana itu nggak ada masalah. Justru nggak ada masalah mau duduk bagaimana, mau berdiri, mau selonjor istilahnya, itu tidak ada masalah sama sekali secara hukum. Nah, makanya yang dimaksud gerakan Nabi setelah Allahumma antas salam itu cuma dua yang Anda tahu, maknanya cuma dua. Adalah Nabi berdiri meninggalkan tempat itu. Kalau mau berdiri, tunggu sampai istighfar dan Allahumma antas salam baru berdiri. Atau makna yang kedua, Nabi menghadap kepada jamaah. Itu yang Anda tahu dari bacaan yang Anda tahu, itu dua itu. Yang tadi antum sampaikan, Anda belum tahu, wallahu a'lam. Afwan barakallahu. Baik, ada yang mau bertanya langsung lagi? Silakan. Ada Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Ustaz. Salam. Ahlan. Ustaz. Ahlan Ustaz. Ahlan. Ustaz mau menanya yang habis baca Allahumma antas salam wa minkas salam udah selesai itu harus bergerak Ustaz ya. Apa bisa bergerak, bisa juga tidak. Yang kedua Ustaz, misalnya kita berzikir, kita hadiahkan untuk orang tua. Bisa nggak berzikir, doa, ngaji misalnya Ustaz? Kita hadiahkan untuk orang tua, bisa Ustaz? Sama. Orang tua yang sudah meninggal. Baik, makasih barakallahu fiik. Ya. Baik, barakallahu fiik. Yang pertama, apakah harus berpindah atau tidak? Jawabannya tidak harus. Tidak harus setelah baca Allahumma antas salam harus pindah, tidak harus. Jadi boleh di situ aja duduk lurus menghadap kiblat boleh. Nah, yang menjadi harus itu untuk imam. Yang menjadi harus itu untuk imam. Kalau itu iya, kalau itu ulama sudah membuat kaidah, karena kan Nabi ini sering jadi imam. Maka kaidahnya bagi imam, apabila setelah baca Allahumma antas salam minkas salam tabarak ta'ala karam, dianjurkan beliau menghadap kiblat, wajahnya menghadap ke orang-orang yang di belakangnya. Itu. Jadi kalau kita enggak nih sebagai makmum enggak apa-apa. Jangan makmum ikut-ikutan pada belakang, ntar repot ya. Makmum lurus saja. Normal. Baik. Yang kedua, masalah ada doa. Ada doa, ada zikir, ada doa, ada baca Quran. Mana yang bisa sampai ke almarhum? Yang pertama, yang paling kuat doa. Doa adalah amal soleh paling kuat, paling sahih, paling mudah sampai kepada mayit. Paling mudah. Cepat. Ini super kilat. Ketika kita berdoa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara, itu cepat nyampainya. Yang kedua, yang dibolehkan untuk diberikan kepada mayit, Quran. Quran itu dibolehkan kita niatkan untuk mayit. Ya, silakan niatkan.
Sebagian ulama bilang tidak sampai, sebagian tidak sampai, sebagian sampai. Tapi niatkan saja. Apa-apa niatkan saja, mudah-mudahan sampai. Kalau doa pasti sampai. Kalau doa pasti sampai. Kalau Quran, ulama dua pendapat sampai dan tidak sampai, tapi silakan niatkan. Kalau zikir, Allah alam sepertinya zikir tidak. Zikir hanya amalan kita pribadi. Tidak bisa zikir niat buat almarhum, tidak bisa. Iya, iya, iya. Yang paling Iya, baik Ustaz. doa sebenarnya. Paling baik doa. Baik. Allah. Iya, syukran Ustaz. Afwan, barakallahu fiikum. Baik, masih ada Ustadz 2 pertanyaan di kolom chat. Saya bacakan dari Eka. Bismillah, Afwan Ustadz. Adakah anjuran bersalaman dengan jemaah kiri dan kanan setelah salam? Baik, adakah anjuran bersalam-salaman dengan kanan dan kiri setelah sholat? Jawabannya tidak ada. Jadi setelah sholat adanya zikir, tidak ada bersalam-salam. Seperti itu. Gimana kalau orang mau ngajak salaman? Ya udah, salam Salamin. aja. Iya, salam. Jangan antum bikin rusuh juga. Bukan bikin rusuh ya. Jadi kadang ada khilaf kita. Jangan menolak ya, Ustadz. Jangan menolak, akhirnya menjadi uh, kebencian sama muslim gitu. Jadi salam aja. Tapi kalau berbicara yang benar atau yang lebih tepat, maksudnya lebih tepat, lebih akurat, ya memang tidak salaman. Ini Anda pernah bertanya kepada Syekh Ana tentang ini nih. Sama pertanyaan Anda sama. Jawaban beliau begitu. Jawaban beliau tidak ada. Tapi kalau ada yang bersalaman, maka salamanlah. Karena salaman itu dalam hadis, ada hadis seperti ini. Kata Nabi SAW, seorang yang bersalaman, maka diampuni dosa keduanya. Sampai tangannya dilepas. Itu keutamaan salaman. Jadi kalau kita salaman, kita diampuni dosa kita sampai tangan kita lepas. Makanya Nabi itu kalau salaman nggak mau ngelepas lagi. Biar lama. Biar lama. Itu diampuni dosanya selama itu. Nah, kalau itu, salaman itu baik. Cuman tempatnya bukan ba'da sholat. Begitu aja. Jadi ba'da sholat baiknya tidak nanti setelah zikir, setelah kita selesai, baru kita ketemu, fulan, saya mau pulang, assalamualaikum. Boleh itu. Tapi bukan langsung ba'da sholat. Demikian wallahu a'lam. Baik, selanjutnya dari Ibu Irma. Afwan Ustadz, berarti kita boleh tidak beranjak dari tempat sholat untuk sholat berikutnya, misalnya habis maghrib menunggu waktu Isya. Boleh, boleh, boleh. Boleh, sangat boleh. Tidak beranjak boleh ya. Ini beranjak ini bagi imam. Dan bagi pribadi yang mau meranjak, tahan sampai baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, masih ada yang mau ingin bertanya? Silakan. Kalau di kolom chat sudah tidak ada, atau sudah tidak ada yang lagi ingin bertanya, saya rasa hadis ini, malam hari ini cukup jelas ya penjelasan dari Salah Rahmat. Jadi ini bacaan minimalis ya. Jadi maksudnya setelah sholat jangan langsung pergi gitu aja. Ya itu. Itu buat makmum. Kalau buat Iya, imam, balik habis badan, baca balik badan. balik badan. Ya, begitu doang. Itu bacaan Itu paling intinya. minimalis. Kalau dulu Betul. kata orang jangan Allahumma lantas jalan gitu Ustaz ya. Habis sholat langsung pergi gitu kan. Iya, iya betul. Baca ini dulu lah yang minimalis. Sama istighfar, jangan lupa. Istighfar sama ini. Istighfar ya. Minimalis. Ya. Ya benar, itulah inti kajian kita pada malam hari ini. Jadi harus hafal. Ya harus hafal, ini nggak ada alasan nggak hafal. Yang dibaca di masyarakat kepanjangan itu. Allahumma antas salam wa minkas salam. Allahumma antas salam wa minkas salam. Apalagi itu? Wa ilaika ya'udu salam. Hayyina rabbana bisalam. Itu kepanjangan. Yang dianjurkan Nabi teksnya ini. Singkat 3 kata. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Gitu. Wallahu a'lam. Ini ada satu yang muncul, satu pertanyaannya, kita selesaikan zikir atau sholat ba'diyah dulu? Apa? Zikir atau sholat ba'diyah dulu? Zikir. Nah, zikir atau sholat ba'diyah dulu, di sini juga alhamdulillah insya Allah tidak masalah ya. Tentu yang paling
maksimal paling baik adalah berzikir dulu baru sholat sunnah dulu. Itu paling baik. Tapi alhamdulillah kita tuh boleh sholat sunnah dulu. Jadi tapi pun sholat sunnah dulu, tahan dulu sampai ini bacaan ini. Jadi minimal astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak ya dzal jalali wal ikram. Silakan sholat sunnah. Baru habis itu lanjutkan zikir lagi. Itu juga boleh seperti itu. Alhamdulillah hukumnya luas dalam hal ini. Karena terkadang kaum muslimin ada yang perlu untuk keluar, ya, ada yang perlu untuk pergi. Makanya dibolehkan seandainya dia ingin mendahulukan sholat sunnahnya atau mengakhirkan sholat sunnahnya nanti sekalian jauh juga tidak masalah. Insya Allah tidak masalah. Cuman patokannya ini nih, istighfar sama zikir ini dulu nih. Itu minimalis yang harus diselesaikan setelah sholat. Sisanya bisa nyambil jalan atau setelah sholat sunnah. Wallahu a'lam. Ustaz, ini zikirnya berlaku untuk sholat sunnah juga ya, Ustaz? Setahu ana sholat ini sholat fardu. Oh, sunnah nggak perlu yang ini? Yang sunnah tuh istighfar aja. Astagfirullah. Oh, nggak pakai Allahumma antas salam itu ya? Iya, ini yang fardu. Oh, jadi kalau yang sunnah cukup dengan istighfar 3 kali udah selesai gitu ya? Iya, istighfar 3 kali selesai. Oh, ini yang untuk fardu kita pakai Allahumma antas salam gitu ya? Iya, fardu. Rata-rata bab zikir ba'da shalah itu rata-rata adalah babnya fardu. Oh. Jadi ketika ada hadis Nabi baca ini setelah sholat itu fardu, bab fardu. Baik, alhamdulillah saya rasa cukup Ustaz ya untuk malam hari ini. Insya Allah hadisnya jelas dan bisa kita amalkan pada ibadah kita, ibadah sholat kita, khususnya di sholat fardu. Dan ini adalah bacaan yang paling minimalis bagi kita yang ingin beranjak setelah sholat dan bagi imam yang ingin membalikan badannya setelah membaca ini. Itu kurang lebih seperti itu Ustaz ya kesimpulannya. Ya, betul, insya Allah. Baik, untuk maknanya bisa dibaca lagi di bukunya, apa maknanya dan artinya. Mudah-mudahan hadisnya bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa amalkan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah kita ketemu di Sabtu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.